Fakta historis membuktikan bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya pada periode 580 hingga 546 sebelum Masehi, Kekaisaran Lydia di Anatolia Barat merupakan negara superpower dan pusat perekonomian global. Selain itu, kota Sardis merupakan pusat moneter dan keuangan internasional. Letak kotanya pun sangat strategis, sehingga menjadi jalur transit pelayaran dan pusat perdagangan internasional, khususnya antara benua Asia dengan benua Eropa. Namun, faktanya di luar perkiraan orang pada zaman itu, karena Raja Zulkarnain dapat menaklukkan Kekaisaran Lydia. Pasukan Media Persia dan koalisinya berhasil memenangkan dua peperangan secara berturut-turut, yakni pertempuran Pteria dan pertempuran Timbra. Fakta historis tersebut sangat populer. Itu akan menarik perhatian bagi mereka yang mau berpikir dan tertarik dengan sejarah klasik. Tentu saja, kisah mereka itu bermanfaat sebagai pelajaran bagi generasi sesudahnya. Tak ayal, mereka akan mengajukan sejumlah pertanyaan investigatif. Di antaranya ialah: pertama, apa saja keunggulan atau kelebihan yang dimiliki oleh Kekaisaran Lydia? Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perang antara Persia dan Lydia? Ketiga, apa saja sumber kekuatan dari pasukan Media Persia pada saat itu? Keempat, lalu apa rahasia kemenangan dari Raja Zulkarnain tersebut? Dan bagaimana pula strategi perang yang disusun oleh Raja Zulkarnain sehingga dapat menaklukkan agresor kerajaan Lydia? Dan kelima, bagaimana sikap Raja Zulkarnain terhadap Croesus yang berhasil ditaklukkannya? Kami akan berusaha secara ilmiah untuk menjawab 5 pertanyaan tersebut, insya Allah. Silahkan ikuti terus konten ini hingga selesai. Semoga ikhtiar kecil ini bermanfaat bagi banyak orang. Amin, amin, ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten video kali ini, kami akan mengangkat judul Raja Zulkarnain menaklukkan Kekaisaran Lydia. Bagian pertama, keunggulan atau kelebihan Kekaisaran Lydia. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa Kerajaan Lydia memiliki sejumlah keunggulan atau kelebihan dibandingkan Kekaisaran Media Persia. Setidaknya, Kerajaan Lydia memiliki 10 keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan Kekaisaran Media Persia, yakni sebagai berikut. 1. Kerajaan Lydia berkoalisi dengan Kekaisaran Babilonia Baru, Kerajaan Fir'aun Mesir, Kerajaan Ionia, dan Kerajaan Yunani dari Athena. 2. Kerajaan Lydia didukung oleh tentara Spartan dan tentara Troya yang secara historis terkenal kuat, pemberani, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. 3. Kerajaan Lydia juga didukung oleh tentara kavaleri Ya'jud Ma'jud dari Skythia Magogia atau bangsa barbar Saka Paradaria yang terkenal buas dan brutal, serta pandai memanah sambil menunggang kuda. 4. Kerajaan Lydia merupakan negara superpower pada masa itu. Mereka memiliki pasukan besar, perbandingannya 5:1. Saat itu Lydia memiliki 100.000 pasukan, sedangkan Kekaisaran Media Persia
hanya mempunyai 20.000 pasukan. 5. Kerajaan Lydia merupakan negara paling kaya di dunia pada masa itu. Mereka memiliki uang emas dan uang perak murni yang sangat melimpah. Jumlahnya begitu besar, sehingga mampu membayar tentara bayaran dari sekutunya. 6. Kota Sardis di Lydia merupakan pusat keuangan dan perbankan global pada masa itu, tepatnya pada periode 580 hingga 546 sebelum Masehi. Namun, selama ini banyak orang keliru. Mereka menyangka bahwa pusatnya berada di kota Babel, Mesopotamia. 7. Pemimpin Lydia yang usianya lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Karena saat itu Croesus berusia sekitar 50 tahun dan telah memerintah Lydia selama 14 tahun. Sedangkan Raja Zulkarnain baru berumur 29 tahun dan ia baru 4 tahun memimpin kekaisaran Media Persia. 8. Kerajaan Lydia melakukan inisiatif serangan. Mereka menginvasi kerajaan Kapadokia di Anatolia Timur pada tahun 547 sebelum Masehi. Padahal pada saat itu Kapadokia merupakan negara bawahan dari Kekaisaran Media. 9. Raja Croesus lebih terpelajar secara akademik karena ia salah satu murid dari Solon. Tercatat bahwa Solon merupakan satu dari 7 orang bijak dari Yunani kuno. Gurunya itu terkenal sebagai seorang filosof, negarawan, pakar hukum, orator, dan penyair. Bahkan, banyak ide dan gagasan Solon telah menjadi salah satu rujukan utama di kalangan intelektual dan pondasi negara modern Barat saat ini. 10. Raja Croesus merupakan panglima perang tertinggi yang berpengalaman karena ia pernah menaklukkan kerajaan Ionia, Sparta, Athena, dan Makedonia di Yunani kuno. Namun, faktanya Raja Zulkarnain pertama dapat menaklukkan agresor Kekaisaran Lydia. Pasukan Media Persia dan koalisinya berhasil memenangkan 2 peperangan secara beruntut. Pertama, pertempuran Pteria yang terjadi pada tahun 547 sebelum Masehi di kerajaan Kapadokia sebelah timur Anatolia. Kedua, pertempuran Timbra yang terjadi pada tahun 546 sebelum Masehi di luar kota Sardis, ibu kota Kekaisaran Lydia. Bagian 2. Penyebab Perang Persia versus Lydia. Sejak tahun 550 sebelum Masehi, Kekaisaran Media Persia dipimpin oleh Raja Diraja Zulkarnain pertama. Ia terkenal pula sebagai Sahansah Kores yang Agung atau Cyrus the Great. Dan pada tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi, tentara Media Persia bertempur melawan kerajaan Lydia. Peristiwa itu terjadi karena 2 sebab fundamental, yaitu: pertama, kerajaan Lydia telah menginvasi kerajaan Kapadokia di Anatolia Timur. Padahal kerajaan itu merupakan wilayah teritorial dari Kekaisaran Media Persia. Dan kedua, kerajaan Lydia telah melanggar dan mengkhianati perjanjian perdamaian. Sebelumnya, kedua belah pihak bersepakat untuk tidak saling menyerang atau invasi militer satu sama lain. Dengan demikian, Kekaisaran Media Persia memiliki landasan hukum atau normatif untuk membalas serangan
dan agresi militer tentara Lydia di Kapadokia. Bagian 3. Faktor kemenangan media Persia. Setidaknya ada 5 faktor yang menentukan kemenangan Kekaisaran Media Persia atas Kekaisaran Lydia. Pertama, pasukan media Persia memiliki moral dan mental perang yang lebih tinggi, karena mereka yakin berada di pihak yang benar. Kedua, mereka percaya bahwa Ahura Mazda yang maha besar, yakni Tuhan yang Maha Esa, akan menolong orang-orang yang beriman tauhid dan beramal soleh dengan cara membela orang-orang yang tertindas di Kapadokia. Ketiga, Kekaisaran Media Persia adalah negara yang jujur, karena mereka menerapkan sistem moneter yang benar dan adil. Namun sebaliknya bagi Lydia, topik ini memerlukan keterangan yang cukup panjang, sehingga kami akan membahasnya pada konten video selanjutnya, insya Allah. Keempat, pasukan media Persia melakukan serangan balasan yang cepat, khususnya ketika mereka mengejar pasukan Lydia yang mundur ke kota Sardis, ibu kota Lydia. Dan kelima, Kekaisaran Media Persia menerapkan sistem bela negara yang sempurna, karena negara itu telah menghapuskan sistem perbudakan serta menebus hutang pokok dari sistem perbankan berbasis riba. Ini salah satu motivasi rakyat media Persia rela membela negaranya, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. 4. Rahasia kemenangan Raja Zulkarnain. Secara teknis kemiliteran, ada 2 rahasia kemenangan Raja Zulkarnain atas Kekaisaran Lydia. Pertama, kejeniusan Raja Zulkarnain mengatur formasi pasukan perangnya. Dan kedua, inovasi strategi perang dari media Persia yang tidak diketahui lawannya, sehingga secara teknis menjadi penentu kemenangan mereka atas tentara Lydia. Kedua rahasia ini pun akan diulas pada konten video berikutnya, insya Allah. Bagian kelima, sikap Raja Zulkarnain terhadap Croesus. Pada tahun 546 sebelum Masehi, Raja Zulkarnain dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran Timra di luar kota Sardis, ibu kota Kekaisaran Lydia. Raja Croesus berhasil ditangkap. Namun, Raja Zulkarnain kembali bersikap sebagai negarawan besar. Dia mengampuni dan memaafkan Croesus. Bahkan, ia menempatkannya sebagai penasihatnya di Kekaisaran Media Persia. Dengan demikian, secara garis besar, kelima pertanyaan tersebut telah terjawab. Alhamdulillah. Silakan tulis di kolom komentar topik mana yang lebih menarik dan sebaiknya dibahas terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.